Aku pengen ketemu sama Akila. Adit, kamu lagi ada masalah? Siang itu Akila menuntaskan bebannya, yaitu langsung ngomong aja ke Raisa perihal rencana PH mereka yang akan merekrut Buzzerbeat alias bandnya Hana CS. Nyatanya Raisa sangat berpikir positif. Bagi Raisa bukan hanya nggak masalah, bahkan Raisa jadi minta bantuan Akila agar terus memantau pergerakan Hana yang emang kan selama ini Hana selalu ganjen ke Mohan. Sedangkan masalah keganjenan Alin yang juga bisa jadi bom waktu pun sudah diatasi oleh Akila dengan cara yang cukup elegan, yaitu Akila langsung menginterogasi Harry sang targetnya. Akila merasa perlu memastikan kira-kira akan bagaimana cara Harry menyikapi segala cara trik godaan dari Alin. Dan sepertinya kita nggak perlu membahasnya lebih panjang banget ya, karena Harry si paling bijak sangat paham lah cara kerja dunia dan sekitarnya, apalagi sekedar godaan wanita biasa. Di mata Harry cuman ada Akila yang terindah dan pilihan terakhir dalam hidupnya. Pasangan Fatzar pun lagi di fase anteng-anteng banget. Sepertinya terjadi suatu hikmah nih di tengah adanya pertengkaran antara Jordan dan Amanda karena topik perceraian mereka. Jadi bukan hanya membuat Zara bersikap lebih lembut ke Fata, bahkan Zara terus menemani Fata, mengambilkan orderan makan siang dan duduk di sampingnya walaupun untuk hanya saling diam. Karena Zara tahu banget mereka para remaja nggak punya solusi untuk masalah orang dewasa di kasus seperti ini. Jadi terkadang diam jauh lebih baik daripada banyak bicara yang malah terkesan sok pinter. Bersamaan Akila pun datang menghampirin kedua bestinya dan mengingatkan sudah waktunya nih mereka bahas kerjaan PH milik Fatkil. Namun Akila meminta sebaiknya Jaya tetap ikutan ada di tengah mereka. Tahu kan, selain Akila tetap merasa perlu menjaga perasaan Harry sang tunangan, juga Akila nggak mau ada lagi orang-orang yang berpikir aneh atau nggak nyaman melihatnya kemana-mana berdua aja dengan Fata, walaupun padahal ini urusan pekerjaan. Nah jadinya Jaya pun ikutlah saat Fatkil bertemu dan menyampaikan niat mereka untuk merekrut Buzzerbeat di PH mereka. Ini artinya persaingan sehat antar PH telah dimulai. Emang kan diskusi antara Fata dan Akila semalam karena mereka ingin buat tandingan untuk menyaingin PH milik Kenzara. Cuma sedikit masalah di band Hana CS ini belum adanya vokalis aja. Namun dari sebelumnya jauh hari mereka pun sudah membahas dengan kemungkinan besar bakalan Hana si serba bisa dari Tirta yang akan jadi vokalisnya biar bisa nandingin Mohan. Tawaran dari Fatkil adalah sebuah kesempatan besar yang gak mungkin banget dilewatkan oleh Buzzerbeat dong. Di saat yang sama, Beno, Ogi, Mario diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Tiga mantan anak buah Sandy ini pun ngenes. Padahal ya mereka pun mengupload video ke zona bakat. Pertanyaannya, kenapa bukan mereka yang direkrut atau kenapa mereka belum juga mendapatkan tawaran untuk direkrut? Namun mereka gak patah semangat lah untuk tetap menunjukkan bakat dengan tetap terus akan mengupload video mereka nyanyi akapela dengan harapan grup mereka pun akan juga direkrut nantinya. Nah guys, besar kemungkinan nih setelah lulusan sekolah yang katanya 2 bulan lagi itu, tapi nggak tahu ya sampai kapan sih 2 bulan lagi itu berakhir. Bisa jadi nanti tempat nongkrong para anak-anak 9 ilmu dan sebagian anak-anak Tirta adalah lokasi yang akan jadi PH milik Kenza dan PH milik Fatkil. Sementara Mohan sudah meminta Pak Budi mentor Sikplay untuk tetap selalu ikut andil di tiap perkembangan band, termasuk sebagai jadi orang dewasa yang mengawasi, bertanggung jawab, dan menandatangani kontrak perjanjian Sikplay dengan PH milik Kenzar. Jelas dong Pak Budi sangat terharu dan bangga dengan pencapaian para siswanya, ya walaupun tawarannya direkrut dari orang dalam. Namun seenggaknya usaha mereka telah menemukan jalan untuk mengibarkan prestasinya. Sementara Harry, si hacker kelas master, masih tetap diam-diam membantu William cara mengatasi kepanikan Noel atas pelacakan dari sumber HP Cantika. Namun pembicaraan keduanya yang dipikir sudah di lokasi teraman ternyata masih belum sepenuhnya aman, terutama dari Cantika nih yang kebetulan banget nggak sengaja lewat dan jadi mengetahui kalau sebenarnya Harry adalah seorang hacker.
Bukan cuma Cantika yang kaget ya di sini, William dan Harry pun sama tegangnya. Namun bagusnya sekarang Cantika sudah benar-benar tobat nasuha guys. Maka Cantika memastikan dirinya akan menganggap nggak denger, nggak lihat. Karena gimana pun pada akhirnya di saat dirinya bermasalah, mereka adalah orang-orang yang pernah menyelamatkannya. Dan kali ini pun Harry bisa percaya kalau Cantika emang sudah mau berubah. Sementara semua siswa dengan segala kesibukannya, keseruannya, sedangkan si Adit tetap memilih duduk di kelas sendirian aja maunya. Bahkan Adit seakan gak peduli ledekan teman-teman saat Alin yang seperti menunjukkan ekspresi peduli nih memandang Adit. Karena Adit sedang terpaku dalam pemikiran galaunya terkait siapa atau bagaimana kalau nanti tiba waktunya bertemu dengan dua putri mama yang lain. Sekarang ini sepengetahuan Adit ya mereka adalah kakak perempuan yang usianya lebih tua. Kegalauan Adit karena masih syok ternyata punya saudara yang dikira lain ayah dan seenggaknya lahir dari rahim mama yang sama. Waktu pelajaran Bulena, lagi-lagi Adit tenggelam nih guys dalam lamunannya. Sampai-sampai Bulena mempertanyakan keadaan Adit. Nah, Akila yang biasanya paling julid kalau hal menyindir Adit, kali ini seakan merasakan ikatan batin saudara gitu kalau permasalahan Adit terkait keluarga. Maka ekspresi Akila pun terkesan peduli dan penuh empati pada Adit. Tanpa Akila pahamin ya kalau hal yang membuat Adit galau adalah masalah terkait mama mereka. Begitupun dengan Alin yang duduknya tepat di sebelah Adit. Alin pun tumben penasaran dengan sikap Adit yang sangat beda dari biasanya. Ya walaupun pertanyaan Alin masih dalam hati aja, namun sepertinya ini akan jadi pertanda tanpa disadari Alin mulai menyukai Adit. Sementara kondisi kesehatan Lydia sudah benar-benar pulih. Nah, permintaan pertamanya ke papa adalah diizinkan untuk melihat Akila walaupun hanya dari kejauhan aja. Maka Leon pun siap menemaninya dengan rencana mereka berdua akan duduk di teras kafe seakan sedang nongkrong biasa, minum di tempat umum gitu kan. Bisa ditebak kalau sampai hal itu terjadi sudah pasti dong kalau Akila datang ke sana, Akila akan langsung nyamperin ke Om Leon, orang yang dikenalnya sebagai ayah tirinya Jaya dan juga orang yang pernah menyelamatkannya di hutan. Ya walaupun Akila nggak respect pada Lydia karena fitnahan kejam dari Mama Mayang yang menyebutkan Lydia penipu, namun seenggaknya Akila harus menghargai Om Leon kan. Sementara Mayang sudah mengetahui dari Leon kalau Angelica mempunyai putra bernama Adit yang juga sering nongkrong di teras kafe. Saking takutnya Akila nanti akan bertemu atau sudah mengenal kedua orang tua kandungnya, maka Mayang memerintahkan pada Rita untuk terus memantau di teras kafe pergerakan Akila apakah begitu dekat dengan Adit gitu loh. Nah, ada kemungkinan nantinya Rita malah akan melihat Akila duduk semeja bersama Lydia dan Leon tanpa Akila tahu ya kalau saat itu sedang kumpul bersama keluarga kandungnya.